Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Hari ini Senin, pekan ke-7 Paskah, 17 Mei 2021. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Yohanes bab 16 ayat 29 sampai dengan 33. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, turunkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hatiku, agar aku menjadi kuat dalam lindungan-Mu. Jadikanlah aku pembawa harapan bila ku jumpai kesedihan. Jadikanlah aku pembawa pengampunan bila terjadi perselisihan. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pewarta cinta kasih-Mu. Jadikanlah aku saluran rahmat-Mu. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya Ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat sekarang, Engkau berkata-kata terus terang dan Engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa Engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan, masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun, aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita pada hari ini, kuatkanlah hatimu. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kuat artinya tahan, teguh, tidak mudah patah. Ketika tiba hari kenaikan kelas, rapor diterimakan kepada orang tua. Anak-anak tinggal di rumah. Habis bertemu pimpinan sekolah dan menerima rapor, seorang ibu langsung pulang rumah. Dia masuk kamar, melempar rapor di atas tempat tidur, membanting dirinya, dan menangis terseduh-seduh. Dengan penuh ketakutan, sang anak menyusul ibunya, duduk di pinggir tempat tidur, sambil sekilas melihat buku rapornya yang terbuka. Ia melihat banyak nilai rapornya merah, tidak tuntas. Beberapa saat kemudian, ibu itu bangun, duduk di pinggir kasur, dengan matanya yang masih berkaca-kaca, menatap anaknya. Ia tidak percaya bahwa anaknya sebodoh itu, tapi kenyataannya memang demikian. Ibu itu akhirnya memeluk anaknya, menciumi pipi dan kepalanya, seraya berkata, "Mulai tahun ajaran baru, adik sudah tidak bisa sekolah lagi. Tapi jangan berkecil hati. Apapun keadaanmu, ibu akan menjadi gurumu." Adik sekolah di rumah dengan ibu.
Mulai saat itu, anak tersebut belajar di rumah bersama ibunya sebagai guru. Pada usia 12 tahun, ia membantu orang tuanya mencari nafkah dengan berjualan koran di stasiun kereta api. Waktu pun terus berlalu. Pada saat kematiannya, anak yang dianggap bodoh itu mendapat penghormatan seluruh penduduk Amerika. Pada tanggal 18 Oktober 1931, pukul 21.55, serentak penduduk Amerika memadamkan lampu listrik untuk menghormatinya. Anak yang dianggap bodoh itu bernama Thomas Alva Edison, penemu lampu pijar. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pengikut-pengikut Yesus menderita penganiayaan dan tercerai-berai. Namun, Yesus tetap menguatkan mereka. Yesus menjamin bahwa para pengikutnya akan tetap mengalami damai sejahtera karena ia telah mengalahkan dunia. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa pesan Tuhan bagi kita pada hari ini? Pertama, hidup harus terus berlanjut. Apapun keadaan dunia, penuh godaan dan tantangan, kita harus tetap kuat. Kuatkanlah hatimu, Tuhan andalan kita. Kedua, tetap berbuat baik meski disakiti, berani memaafkan orang yang melukai, tetap percaya pada diri meski orang lain membuat diri kita menjadi ragu. Kuatkanlah hatimu, Tuhan andalan kita. Amin. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Senin, pekan ke-7 Paskah. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.